Pak. Bapak Ya, suara saya Pak. terdengar, Pak. Tadi enggak, sekarang baru. Iya, tadi nge-lag, Pak. Oh, Nggak bisa nge-lag. dinyalain mikrofonnya. Saya Tapi setuju, kamu, Pak. Setuju. alasannya apa? Karena biar lebih, apa namanya, logis aja kalau diganti jadi subjek. Kalau diganti jadi nama menurut saya. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa memberikan contoh ya supaya tetap menggunakan kata kamu tapi tidak janggal kalimatnya? Siapa yang bisa? Monggo. Apa ya? Fatihah. Bisa? Kamu kasih contoh menggunakan kalimat atau kata ganti kamu. Fatihah ngelek ya? Kayaknya ngelek ya. Yang lain? Siapa yang mau? Elia. Iya, Pak. Bisa kasih contoh? Kalau seperti ini, kamu berlari ke arah dia. Kamu berlari ke arah dia. Gimana yang lain? Sepakat dengan Elia? Ada yang nggak sepakat dengan? Dari ke arahnya itu menjadi sudut pandang orang ketiga. Sepakatnya. Makanya saya juga bingung nih kamu nih dari tadi. Kok ketika ngasih contoh selalu orang kedua dan orang ketiga? Emang kalau orang kedua dan orang ke satu jadi salah gitu ya? Halo? Kamu berlari ke arah dia. Siapa yang sepakat bahwa kalimat itu tidak janggal dan masih menggunakan sudut pandang orang kedua dengan kamunya tadi sebagai subjek? Ya. Kalau sepakat artinya yang saya minta janggal, tidak janggal, dan kamunya benar-benar betul sebagai subjek. Kalau sepakat dengan Elia. Ada yang nggak sepakat? Betulkah dalam kalimat yang Elia buat, ya, kamunya sebagai subjek? Betulkah? Najwa ya betul. Gimana Najwa? Betul nggak? Kalimat yang tadi, apa tadi? Saya lupa jadinya Elia. Ya yang dipakai Elia itu betul-betul menunjukkan kamunya sebagai subjek. Najwa. Kalau menurut saya, betul, Pak. Oke. Ya. Janggal nggak? Najwa? Ya, Pak. Kenapa, Pak? Mau diulangin? Janggal nggak kalimatnya? Jangan sih, Pak. Aduh, kenapa ya?
Bentar, bentar ya, bentar. Umur 15 tahun hingga pada hari ini Rabu 20 April 2022 pukul 4.48 di Rumah Sakit PON. Alamat rumah Jalan Tegal 3 nomor 251 RT 6 RW 8. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Ciliwung Bawang nomor 64 RT 5 RW 1. Oke, sorry ya. Udah sekian menit untuk berpikir selama menunggu pengumuman. Ya. Oke, saya ulang. Tadi kata siapa ya? Saya lupa tadi. Yang bilang bahwa betul itu subjek, ya. Kemudian ketika saya tanya janggal enggak, janggal sih. Saya sampai situ ya. Alasan janggal kenapa menurut kamu? Siapa tadi ya? Najwa ya? Atau siapa? Iya, Pak. Oke. Kan kalau nggak salah kalimat itu kamu berlari ke arahnya. Bener nggak sih? Ke arah dia. Kalau yang tadi dibuat oleh siapa tadi yang buat? Elia ya? Betul El? Iya, Oke. Oke, menurut Najwa janggalnya kenapa? Kamunya itu siapa gitu, Kak? Nggak ada. Mungkin kalau diganti nama, Oke, makasih. Jadi udah dua contoh yang bilang kamu janggal karena nggak jelas siapanya. Made, menurut kamu gimana? Iya Pak, Iya, kalau menurut kamu gimana? kalau menurut saya dari kalimatnya LJ itu juga janggal Pak, karena kita nggak tahu itu kalimatnya untuk siapa, kamunya siapa, dianya siapa. Kalau bisa dikasih nama. Oke, berarti udah tiga ya yang bilang kamu tuh janggal karena nggak jelas ya, kecuali kalau pakai nama. Ada pendapat lain? Sri Pak, Yuk, silakan. kalau tidak salah dengar tadi Bapak bilang biasanya kalau untuk percintaan itu kata kamu Romantis. Saya nggak bilang percintaan, saya bilang romantis. Kamu apa nggak aja. Apa? gitu ya. Kalau misalkan pakai kamu itu jadi tidak janggal. Terus? Jadi itu subjek dan tidak janggal kalau menurut Sri. Iya, coba kasih contoh dong, Sri. Jangan cuma ngulang alasannya, contohnya kayak apa kalimatnya. Kalau Sri yang buat, kamu bingung cara menghilangkan jerawat. Oke, kamu bingung cara menghilangkan jerawat. Siapa yang sepakat bahwa kalimat yang dibuat oleh Sri adalah subjek kamunya? Yakin Sri itu subjek?
Siapa? Yang tidak sepakat deh, jangan sepakat. Atau ya, kalau sepakat ya aja lagi. Siapa yang mau komentar atas kalimat yang dibuat oleh Sri? Betul nggak kamunya di situ sebagai subjek? Kamu bingung apa tadi Sri? Kamu bingung? Kamu bingung menghilangkan jerawat. Kamu bingung menghilangkan jerawat? Nggak pakai cara atau nggak pakai ada kata lagi? Gimana? Kamu bingung cara menghilangkan jerawat. Oke, good. Ya. Nah, siapa yang sepakat bahwa kamunya di situ adalah subjek yang berarti dipandang orang kedua? Ada yang sepakat? Siapa sih itu? Sepakat, Pak. Alasannya? Dit? Karena dia kan kayak gini, kamu bingung cara menghilangkan jerawat. Nah, berarti itu udah kayak pasti kamu itu ke pembaca, karena ketika saya membaca gitu kan, sesuai sebagai pembaca, kamu bingung cara menghilangkan jerawat itu kan udah tertuju kepada si pembacanya itu. Kalau gitu menurut saya, Pak. Oke. Kalau saya bilang justru karena kamunya itu tertuju sebagai pembaca, maka kamunya itu menjadi objek bisa. Sri. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Ya, izin menambahkan juga kan, itu kan tadi menurut Bapak objek. Saya juga sependapat dengan Bapak. Karena kan orang kan kalau mencari artikel ataupun maksudnya picture ini gitu kan. Nah, itu pasti pasti dia punya masalah jerawat dong. Pasti yang mencari objeknya itu yang punya masalah jerawat gitu. Kita sering kali kan melihat internet juga berita-berita bagaimana sih cara ngilangin jerawat gitu kan. Nah, itu pasti yang nyarinya kan objek ya, Pak ya. Oke, ya. Tapi sudut pandangnya berbeda. Melan lebih melihat bahwa pembaca itu ya yang mencari karena masalahnya sama gitu. Oke, tapi nggak masalah. Yang penting Melan berpendapat bahwa kamunya itu adalah objek. Siapa lagi yang sepakat dengan Sri bahwa kalimat itu menunjukkan kamu itu adalah subjek? Ada? Makin lama dicontohin makin bingung ya. Dan belum ketemu untuk kalimat yang benar-benar tidak janggal dan menempatkan kamunya sebagai subjek. Dia nggak sih? Kenapa Dita? Kamu unmute kenapa? Bukan saya, Pak. Mungkin tadi yang kepencet. Mita, sorry. Iya. Kenapa, Mit? Iya, Pak. Saya agak sedikit bingung karena nanti kalimatnya bakalan jadi tunggal atau jamak gitu, Pak, dari kalimat yang dicontohkan oleh Sri. Karena di situ kan dia mencontohkan kamu bingung cara menghilangkan jerawat. Tadi Dita sampaikan bahwa itu berarti kamunya menuju kepada si pembaca gitu. Nah, menuju pada si pembaca, apakah itu bakal jadi jamak? Karena kan banyak. Terus kalau misalnya diganti kata kamu, itu dia akan jadi tunggal. Di situ sih Pak yang membingungkan. Akan jadi apa? Yang terakhir, Mita? Tunggal. Jadi kalimat tunggal. Jadi tunggal. Kalau misalnya kamunya itu diganti nama, dia jadi gitu. Memang jamaknya dari si pandang orang kedua sama, kamu juga. Masa sih? Ayo, siapa yang tahu? Kalau kamu, jamaknya apa? Kalian. Pluralnya apa? Kalian. Yakin kalian ya? Yakin ya? Nah gitu Mika. Jadi kalau jamaknya pasti tidak menggunakan kamu, kalian. Kalau kemudian kamunya itu menjadi seolah-olah jamak, iya. Dengan menggunakan kata kamu, maka kalimat itu datangnya ke orang per orang. Pembaca.
Oh, kalau misal diganti nama Pak, jadinya? Iya, ini kan kita lagi ngebahas persoalannya, kita lagi cari menggunakan kata kamu sebagai kata ganti pada orang kedua, tapi dia sebagai subjek dan nggak janggal, gitu. Kalau dipakai nama, ya akhirnya cuma nunjukin satu orang kan gitu, dan itu pasti nggak janggal, gitu. Ya, ini yang lagi kita bahas itu adalah cari kalimat menggunakan kata kamu sebagai kata ganti dari pandang orang kedua, ya, yang artinya kamunya sebagai subjek tapi tidak janggal, gitu. Nah, sementara yang Sri bilang, menurut saya kamunya itu adalah objek, bukan subjek. Kenapa? Karena itu adalah tulisan pada titik pandang orang pertama, ya, yang menggunakan kamunya sebagai cara untuk melibatkan pembaca, gitu loh, ya. Oke, supaya kita nggak habis waktu di sini, kamu coba cari di rumah, ya, kalimat yang menggunakan kamu sebagai kata ganti karena orang kedua, ya, yang berarti kamunya sebagai subjek dan tidak janggal. Kamu cari di rumah. Saya kembali ke pertanyaan sebelum-sebelumnya. Dengan cara apa kamu memastikan bahwa kisah itu menggunakan titik pandang orang kedua? Ya, pertanyaannya itu. Siapa yang bisa jawab? Dengan cara apa kita memastikan bahwa kisah itu menggunakan titik pandang orang kedua? Karena kalau kita lihat misalnya nama itu digunakan oleh titik pandang orang kedua dan juga ketiga. Kalau kita lihat sekedar kamunya bisa jadi objek, bisa jadi subjek. Kalau dia menjadi objek, artinya dia bukan titik pandang orang kedua. Jadi gimana dong cara memastikannya? Pertanyaannya itu. Siapa yang mau jawab? Siapa ya ini? Nggak kebaca. Adel? Ini dalam konteks penulisnya Pak atau pembacanya? Kita sebagai pembaca membaca sebuah tulisan, ya. Nah, untuk kita yakin pasti bahwa tulisan itu menggunakan titik pandang orang kedua, gimana caranya? Kalau yang sering saya baca, biasanya novelis romantis itu untuk memastikan bahwa dia orang kedua, itu dengan nama dan dia. No, dia tuh Dia dan dia. Kalau dia itu sudah dipandang orang ketiga. Ya, jadi kamu salah jawabannya. Oke, ya, jadi nama dan dia itu artinya itu sudah dipandang orang ketiga, bukan orang kedua lagi. Ada yang lain? Tapi tolong jangan gunakan sastra ya, jangan gunakan novel, cerpen. Kalau kamu baca feature gitu ya, kamu yakin bahwa feature itu menggunakan pandang orang kedua, itu gimana caranya? Gitu. Andini? Din? Iya Pak. Apa? Tahu jawabannya? Kalau menurut saya itu di tulisannya itu ada kata ganti kamu atau Anda atau enggak pakai nama. Tadi kembali kan kalau kita pakai kata ganti kamu, Anda dan nama itu kan yang pertama janggal, yang kedua belum pasti. Kalau nama belum pasti dia menggunakan pandang orang kedua. Bisa juga nama itu digunakan untuk dipandang orang ketiga. Ya, ada lagi yang mau jawab? Bapak, kalau dengan memastikan kalau kamu itu subjek, gimana Pak? Hah? Kamu itu subjek?
Iya, iya persoalannya kamu yakin nggak bahwa ketika kamu digunakan sebagai subjek itu menggunakan kata ganti kamu itu betul-betul sebagai subjek? Karena tadi kamu apa yang Sri bikin atau yang saya bilang kamu pernah ke Bali itu duanya adalah sebagai objek. Bentar, baterainya loh. Tadi siapa ya? Saya lagi ngobrol sama siapa ya? Lupa. Halo. Saya Pak. Oke. Paham deh. Jadi Iya, Pak. kalau tetap kata kamu itu belum pasti gitu. Ya. Karena kamunya bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Nah, kalau dia sebagai objek artinya bukan titik pandang orang kedua. Nggak ada yang bisa jawab. Masa sih? Nur Afifah ada nggak orangnya? Iya, Nah, apa jawaban saya kamu? mau kalau misalnya itu, kalau misalkan kedua itu kata gantinya kamu. Nah, tapi kuncinya itu dengan kalau misal kamu itu si penulis itu menggambarkan apa yang kamu itu lakukan gitu. Jadi dengan kata ganti kamu itu apa yang si kamunya itu lakukan gitu loh Pak. Maksudnya kayak apa ya? Si penulis itu kan pakai untuk pelaku utamanya itu kan pakai kata ganti kamu. Nah, digambarkan seakan-akan kamu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat itu dijabarkan dengan kata kamu gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Betul. Ya, cuma kembali kamu bisa nggak nyari kalimatnya ya bahwa kamunya itu betul-betul sebagai subjek gitu loh. Kan kesulitannya di situ. Seringkali orang kejebak ketika menggunakan kamu ternyata kamunya sebagai objek. Kalaupun misalnya benar sebagai subjek, itu seringkali kalimatnya menjadi janggal. Iya apa iya? Paham Dita? Iya, paham Pak. Oke. Ada lagi? Tadi siapa? Saya lagi tanya siapa tadi ya? Nur Afifah ya? Nur, Iya Pak, ada Pak. bisa jawab nggak? Kalau menurut saya itu cari yang kamunya ada pertanyaannya Pak. Kamu ada Benar pertanyaan. nggak Pak? Gimana? Contohnya gimana kamu ada pertanyaannya? Kamu pernah ke Bali gitu? Atau gimana? Atau yang Ya semacam itu sih Pak. itu objek. Nur, kamunya jadi objek. Paham Nur? Kalau kamu pernah ke Bali, kamunya menjadi objek. Paham Nur? Iya Pak, paham Pak. Nah, ada lagi yang lain yang bisa kasih contoh? Siapa lagi ya? Vidya ya? Namanya nggak jelas. Iya betul. Vidila Pak. Oh Vidila. Bisa jawab Vid? Kamu panggilnya Dila ya? Iya Pak. Oke, bisa jawab Dila? Saya jawabannya juga kayak teman-teman Pak. Jadi saya lama-lama makin bingung ya gimana yang benar. Kenapa makin bingung? Oke, ya. Untuk memastikannya adalah dengan melihat kata ganti pemilik, kata ganti kepemilikan. Kalau untuk titik pandang orang kedua, kata ganti pemilikannya apa? Halo? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Kedengeran nggak suara saya? Iya, kedengeran Pak tadi apa ganti pemilihan apa? Saya tadi agak rendet gitu. Oh gitu ya. Caranya adalah dengan melihat kata ganti kepemilikan yang digunakan dalam tulisan itu. Untuk titik pandang orang kedua, kata ganti pemilikannya apa? Halo. Yang kamu, Anda. Kata ganti pemilik. Itu kan kata ganti bukan pemilik ya. Kata ganti pemilik. Siapa yang tahu?
Oke, untuk jadi patokan deh. Untuk kata ganti pemilik titik pandang orang ketiga itu apa? Gak ada yang tahu ya? Tadi udah disebut kok, tiba-tiba saya lupa siapa yang nyebut. Yang nama tadi bukan Pak. Yang apa? Yang pakai ganti nama. Bukan. Oke, langsung aja deh ya. Yangnya bukan Pak. Apa? Miliknya gitu. Nah, itu kata ganti pemilik untuk titik pandang orang keberapa? Kedua. No. Oh, tiga. Good. Jadi kalau itu kata ganti pemilik untuk titik pandang orang ketiga, maka untuk titik pandang orang kedua kata ganti pemilikannya apa? Mu. Good. Kok gitu aja bingung sih? Untuk orang pertama? Ku. Good. Ya. Jadi kalau cerita itu sudah menggunakan kata ganti kepemilikan dengan mu, itu pasti cerita itu menggunakan titik pandang orang kedua. Paham? Ada yang nggak sepakat dengan saya? Ada? Jadi meskipun untuk subjeknya dia gunakan nama, tapi kemudian kata ganti pemiliknya menggunakan mu, maka cerita itu pasti menggunakan titik pandang orang kedua. Kalau dia menggunakan nama, kemudian kata ganti pemiliknya yang digunakan adalah nya, maka itu titik pandang orang ketiga. Ya, jadi melihatnya dengan penggunaan kata ganti kepemilikan yang ada di dalam tulisan. Paham? Ada yang mau bertanya? Kok jadi diam semua? Masih bingung? Halo? Halo? Iya, halo. Halo Pak. Iya, Pak. Ya. Sudah paham atau belum? Sudah paham Pak. Yakin? Oke, ya. Jadi, ya, titik pandang orang kedua itu, ya, sebaiknya memang menggunakan nama. Kecuali kalau kamu mampu mencari kalimat dengan menggunakan kata kamu sebagai subjek, kalimatnya menjadi tidak janggal. Gitu ya. Tapi kalau kalimatnya kemudian jadi nggak jelas, seperti yang tadi dikeluhkan teman-teman, kamunya itu siapa segala macam gitu ya, maka gunakan nama. Nah, untuk memberikan kepastian kepada pembaca bahwa cerita yang kamu tulis menggunakan titik pandang orang kedua, gunakanlah kata ganti pemilikanmu. Paham? Oke, untuk titik pandang ada yang mau bertanya? Karena kita 2 materi nih. Ada? Sudah paham semuanya? Fitri ya, kamu paham? Insya Allah paham Pak. Oh iya Bapak, saya boleh izin untuk off cam nggak Pak? Dari tadi Kenapa? sinyal saya, dari tadi saya keluar masuk mulu, sinyalnya ngadet-ngadet. No, ya udah, nggak apa-apa. Ya, yang penting kamu paham. Kalau kamu nggak paham, kamu tanya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, dari pertama kamu diem aja. Oke? Kalau emang paham, ya kita lanjut materinya. Ini masih materi 6 ya. Nah, sebelum saya lanjut ke nomor 5, itu ada kalimat, kamu baca lagi materi unduhan kamu. Penggunaan titik pandang ini mempengaruhi aspek-aspek lain di dalam feature yang dituliskan, ya, seperti pemberian karakter terhadap tokoh-tokohnya, pengembangan alur cerita,
atau plot, ya, nada, gaya penulisan, dan juga fokus. Oke. Yang perlu kamu ingat bahwa titik pandang itu hanya satu pada sebuah tulisan atau dalam sebuah tulisan. Tidak mungkin titik pandang itu berubah-ubah, berganti-ganti. Paham ya? Jadi, titik pandang itu hanya satu. Ada yang nggak sepakat dengan saya? Jadi kalau kamu sudah menggunakan titik pandang orang pertama, maka sepanjang cerita kamu harus menggunakan titik pandang orang pertama. Kenapa? Tadi jawabannya. Karena titik pandang itu berpengaruh pada apa tadi? Ya. Apa? Saya share screen deh. Sudah terlihat kah? Terlihat Pak. Udah, Pak.